Sebelumnya, izinkan gue untuk menjelaskan sedikit gambaran tentang tempat tinggal gue dulu dan masa kecil gue di sana. Jadi, gue tinggal di salah satu kota kecil di Pulau Sumatera. Nah, kota ini adalah kampung halaman bokap. Kita tinggal di salah satu kelurahannya, tapi udah paling ujung banget. Saking ujungnya, kalau kita cari di Google Maps itu, titik rumah gue berada di luar dari batas wilayah kelurahan tersebut. Dan posisi rumah gue itu depan belakang kiri kanannya kebun, ladang, terus banyak pepohonan kayak pohon kelapa, pohon bambu, pohon jati yang kayak gitu-gitu. Nah, terus di depan rumah gue ada sungai kecil, di depannya lagi ada hamparan sawah, terus ada tebing di ujungnya. Tapi tebing ini gak terlalu tinggi sih. Dan di atas tebing itu juga sama yang kayak di dekat rumah gue, banyak pepohonan yang kayak gitu-gitu. Terus kalau nggak salah ada sekitar 3 atau 4 keluarga yang tinggal di sana, tapi mereka udah masuk ke kabupaten secara administrasi. Jadi benar-benar gue tinggalnya di ujung. Nah, waktu itu belum ada listrik juga di rumah gue. Jadi alasannya karena yang pertama, rumah gua itu kan satu-satunya di sana dan jauh banget dari pemukiman atau keramaian gitu kan. Dan untuk masukin listrik itu butuh ratusan meter kabel dan puluhan tiang listrik, dan biayanya juga lumayan besar gitu kan. Dan ya intinya rumah gua belum ada listrik. Penerangan rumah kita pakai lampu yang bahan bakarnya itu minyak tanah. Nah, posisi rumah gue ini, dapur sama sumurnya ini terpisah dari rumah utama. Dapur nggak terlalu jauh sih dari rumah, kayak cuma beberapa langkah doang. Tapi kalau sumurnya sekitar 30-40 meter ada kali ya. Kalau untuk ke sumur itu jalannya kita bakal lewatin kolam ikan, terus kandang ternak, ada pohon pisang, pohon bambu. Nah, baru sampai di sumur. Nah, gue tinggal di sana sama bokap, nyokap, terus abang gue. Nah, sebenarnya gue lupa nih, abang gue yang nomor 2 itu lagi di luar kota apa tinggal bareng waktu itu gue lupa. Jadi gue 3 bersaudara, laki-laki semua dan gue paling kecil. Nah, waktu kecil itu gue udah sering banget lah dengar cerita horor ataupun cerita mistis dari keluarga gue sendiri, dari teman-teman sekolah dan warga di sana. Dan juga waktu nyokap dan tante gue hamil, mereka pernah diikutin makhluk halus dan makhluk itu nunjukin wujudnya. Dan juga ada cerita di kelurahan gue itu sempat heboh juga dulu. Ada siluman monyet, terus ada genderuwo, yang kayak gitu-gitulah. Jadi banyak gue denger cerita horor dan mistis waktu gue kecil. Nah, kira-kira gitulah gambaran masa kecil gue di sana. Nah, masuk ke cerita gue. Jadi kejadian ini gue alamin waktu gue masih TK atau kelas 1 SD, gue lupa pastinya. Tapi waktu itu gue masih kecil banget. Nah, kejadiannya itu bulan puasa. Jadi kan kita sahur jam sekitar jam 3 atau jam 4 subuh gitu. Nah, gue dibangunin sama bokap, terus bokap suruh cuci muka biar segar, biar nggak ngantuk lagi. Nah, kayak yang gue jelasin sebelumnya, sumur gue itu kan lumayan jauh dari rumah. Terus gue akhirnya memutuskan untuk cuci muka di depan pintu masuk pakai air minum. Nah, jadi gue keluar pakai air minum buat cuci muka. Terus gue cuci muka. Nah, waktu sekali bilas, terus tiba-tiba gue noleh ke arah kanan. Jadi arah kanan itu adalah jalan menuju ke rumah gue. Dan gue ngelihat abang gue baru pulang, abang gue yang paling tua. Jadi abang gue ini emang suka pulangnya larut malam. Emang kayak jam 3 atau jam 4 gitu dia biasanya pulang. Nah,
Terus karena gue belum selesai cuci mukanya, gue lanjut cuci muka. Terus gue noleh lagi. Dan waktu gue noleh, gue ngeliat kayak ada yang aneh nih sama abang gue. Jadi sebelumnya abang gue ini tinggi, terus badannya besar. Jadi kalau jalan itu kedengaran lah gitu kan, telapak kaki atau sendalnya. Tapi kali ini enggak. Eh, tapi waktu itu gue belum negative thinking nih gitu kan. Jadi abang gue ini jalannya kayak sepatu roda, melayang gitu, tapi pelan. Nah, karena gue belum negative thinking nih, gue lanjut tuh cuci muka, lanjut cuci muka. Dan waktu abang gue makin deket tuh, kayak sekitar 10 meter lah paling jauh jaraknya dari gue ngelihat kayak kok nggak kayak abang gue gitu loh. Terus yang anehnya itu yang bikin gue kayak ini gimana gitu, kok nggak kayak abang banget gitu kan. Jadi tangannya itu kayak vampir ke depan gitu loh. Terus gue udah mulai panik, tapi gue nungguin tuh dia datang makin dekat makin dekat. Nah terus eh, udah deket banget tuh, gue kaget segaget kagetnya karena itu bukan abang gue. Itu adalah makhluk, gue nggak tahu makhluk apa itu. Jadi sosoknya itu hitam, tinggi, besar, eh, kayak bukan kulitnya yang hitam, tapi kayak gue ngelihatnya hitam aja gitu, kayak ya gue nggak tahu gimana deskripsiinnya, tapi hitam. Dan tangannya ke depan kayak vampir, dan mukanya itu serem banget. Bahkan film horor yang gue lihat itu nggak seserem muka yang gue lihat ini. Dan gue langsung merinding setubuh-tubuh, lemes banget. Dan gue loncat ke dalam rumah dan gue teriak setan gitu. Nah abis itu bokap gue bilang ada apa gitu kan. Terus gue bilang ada setan di luar sambil nangis tuh, gue karena takut banget gitu kan. Terus bokap gue lihat ke luar, tapi dia nggak lihat apa-apa. Dan abis itu gue bener-bener masih takut, masih nangis karena masih keinget banget persis gimana uh, sosok ini, mukanya, terus kayak tangannya yang gitu-gitu. Nah terus bokap gue bilang nggak ada kok, nggak ada setan, kamu ngada-ngada aja nih gitu kan. Terus gue bilang ya masa gue foto dulu ngasih bukti gitu kan. Ya pokoknya gitulah ceritanya. Dan itu baru pertama kali sih gue ngelihat em, makhluk halus gitu ya. Tapi sih sekarang gue kayak masih 50-50 ya, maksudnya antara percaya dan tidak dengan hal-hal yang seperti itu. Ya karena beberapa alasan lah gitu. Itu aja sih cerita gue kali ini. Mudah-mudahan lain kesempatan gue bisa cerita dan berbagi sama pendengar Do You See What I See. So yeah, thank you.